Saudara-saudara yang saya kasihi, jemaat-jemaat di Klasi Solo, kita akan bersama-sama mengikuti Bina Iman Klasi Solo. Dan pada hari ini, bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Akan saya bacakan demikian. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi salah satu ciri dari akhir zaman atau tanda-tanda akhir zaman sebagaimana yang sering dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah penyesatan. Penyesat itu mempunyai ciri-ciri, yaitu bahwa ia begitu pandai meyakinkan orang lain sehingga apapun yang ia katakan, apapun yang ia perbuat dengan mudah menumbuhkan keyakinan, kepercayaan orang lain. Tetapi orang ini juga sekaligus tidak memiliki ketulusan. Di dalamnya penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang pada zaman sekarang ini ada orang-orang yang dengan berani mengatakan bahwa ia adalah nabi Tuhan, atau juga orang dengan gampang mengatakan saya mendengar suara Tuhan, Tuhan berkata demikian-demikian kepada saya, yang kemudian jikalau kita renungkan ada orang-orang tertentu yang mengatakan seperti itu, tetapi untuk maksud-maksud yang tidak baik, untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri, untuk kehormatan dan kemuliaannya sendiri. Orang-orang semacam ini perlu diwaspadai. Nah, tetapi saudara yang saya kasihi, tentu saja tidak hanya orang-orang yang begitu terang-terangan mengaku dirinya Mesias atau mengaku dirinya nabi atau secara terang-terangan mengatakan saya mendengar suara Tuhan begini dan begitu. Bukan hanya itu. Kalau kita melihat pada ciri-ciri dari penyesat-penyesat itu, maka sesungguhnya tidak harus orang itu mengucapkan atau mengklaim dirinya sebagai nabi, Mesias, atau mendengar suara Tuhan. Tetapi ia adalah orang yang begitu pandai, begitu hebat untuk dapat meyakinkan banyak orang. Meyakinkan atas apa yang ia katakan, atas apa yang ia perbuat, sehingga orang-orang percaya kepadanya, dan orang ini sebenarnya mempunyai maksud-maksud tidak baik, di antaranya adalah menipu orang lain, penuh dengan tipu daya. Dan biasanya orang-orang yang terkena tipuannya itu adalah orang-orang yang justru sedang membutuhkan pertolongan. Ya. Nah, orang-orang semacam ini seringkali menjadi korban penipuan. Di zaman sekarang ini banyak orang pandai, banyak orang hebat yang tidak menggunakan kepandaian dan kehebatannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi justru memakai kepandaian dan kehebatannya untuk menipu orang lain, memanfaatkan orang lain, memanipulasi orang lain demi kepentingan dan keuntungannya sendiri. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang semacam itu. Kita memang diajak atau diajar untuk tidak gampang curiga, sedikit-sedikit curiga pada orang lain. Belajarlah berpikir positif. Tentu saja itu anjuran atau nasihat yang baik. Tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan sikap kritis kita. Apabila kita berhadapan dengan seseorang yang dengan gaya tertentu sangat meyakinkan kita, adalah baik jikalau sikap kritis itu jangan sampai hilang dari diri kita.
Tentu saja tidak selalu mudah untuk dapat mengenali orang ini tulus atau tidak, orang ini penuh dengan kepalsuan dan tipu daya atau tidak. Oleh karena itu, sesuai yang saya kasihi, mintalah pada Roh Kudus pimpinan dan penyertaan. Mintalah agar supaya Roh Kudus mengingatkan kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang semacam itu. Sehingga dengan demikian, oleh pertolongan Roh Kudus kita juga senantiasa terlindungi dan terhindar dari berbagai upaya-upaya penyesatan, upaya-upaya penipuan, dan upaya-upaya memanipulasi diri kita. Karena setiap orang yang memohon kepada pimpinan Roh Kudus tentu juga akan mengalami pimpinan tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, dan biarlah kami juga senantiasa waspada terhadap berbagai upaya penyesatan, penipuan, ataupun manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan niat-niat yang tidak baik. Biarlah Roh Kudus senantiasa melindungi dan menyertai kami, sehingga kami juga terhindar dari upaya-upaya jahat yang akan merugikan ataupun juga merusak diri kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.